Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Intan Pratiwi dengan NIM 20244064051116. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Azure. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Azure. Azure adalah model perencanaan pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk merancang kegiatan belajar secara sistematis. Model ini menekankan pada penggunaan metode, media, dan teknologi agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Tujuan dari model Azure ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Yang kedua ada menyesuaikan pembelajaran dengan karakter siswa karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang ketiga membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga siswa tidak mudah bosan. Jadi, model Azure membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada slide ini saya akan menjelaskan langkah pertama dalam model Azure, yaitu analisis peserta didik. Pada tahap ini, guru perlu memahami karakteristik siswa sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya adalah agar pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Hal-hal yang perlu dianalisis antara lain yang pertama, demografi seperti usia dan jenis kelamin siswa. Yang kedua, latar belakang pendidikan, misalnya pengalaman belajar sebelumnya. Yang ketiga, ada kemampuan awal, yaitu sejauh mana siswa sudah memahami materi. Yang keempat, ada gaya belajar, apakah siswa lebih suka visual, auditori, atau kinestetik. Yang kelima, ada karakteristik umum siswa, seperti minat, motivasi, dan kebiasaan belajar. Contohnya, ada siswa kelas 2 SD biasanya lebih suka belajar menggunakan gambar dan permainan, sehingga guru bisa menggunakan media yang menarik seperti video atau alat peraga. Selanjutnya, kita masuk ke langkah kedua dalam model Azure, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menentukan hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai. Tujuannya, pembelajaran yang baik memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama jelas, artinya mudah dipahami. Yang kedua, spesifik, tidak terlalu umum atau luas. Yang ketiga, dapat diukur, sehingga bisa diketahui apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Dalam menyusun tujuan, ada 4 komponen utama, yaitu audiens, yaitu siapa yang belajar dalam hal ini, atau siswa. Yang kedua, behavior, yaitu kemampuan atau perilaku yang diharapkan muncul. Yang ketiga, kondisi, saat pembelajaran berlangsung, misalnya menggunakan alat bantu atau media tertentu. Yang keempat, degree, yaitu tingkat keberhasilan, misalnya berapa persen siswa harus benar. Contohnya, siswa dapat menjumlahkan pecahan dengan benar minimal 80%. Di sini terlihat jelas siapa siswanya, apa yang harus dilakukan, dan tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, kita masuk ke langkah ketiga dalam model Azure, yaitu select methods, media, atau materials. Pada tahap ini, guru memilih metode, media, dan bahan ajar yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Dalam tahap ini ada 3 hal yang dipilih, yaitu yang pertama metode pembelajaran, misalnya diskusi, ceramah, tanya jawab, atau kerja kelompok. Yang kedua media pembelajaran seperti video, gambar, slide PowerPoint, atau alat peraga. Yang ketiga bahan ajar seperti buku, modul LKS, atau materi dari internet. Contohnya, jika siswa lebih suka belajar visual, maka guru bisa memilih metode diskusi dengan bantuan video atau gambar agar lebih menarik. Selanjutnya, kita masuk ke langkah keempat dalam model Azure, yaitu menggunakan media dan bahan ajar. Pada tahap ini, guru tidak hanya memilih media, tetapi juga memastikan media tersebut digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Tujuannya adalah agar media yang digunakan benar-benar membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, meninjau media, yaitu guru mengecek terlebih dahulu media yang akan digunakan, misalnya video atau gambar. Yang kedua, menyiapkan alat dan lingkungan, seperti memastikan LCD, laptop, atau kelas sudah siap digunakan. Yang ketiga, menggunakan media dalam pembelajaran, yaitu media tersebut benar-benar digunakan saat proses belajar berlangsung. Contohnya, guru menyiapkan video pembelajaran terlebih dahulu sebelum ditampilkan di kelas agar tidak terjadi kendala saat pembelajaran. Selanjutnya, langkah kelima,
adalah melibatkan partisipasi siswa secara aktif. Dalam pembelajaran, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga harus terlibat secara langsung. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, atau mengerjakan tugas bersama. Dengan adanya partisipasi aktif, siswa akan lebih mudah memahami materi dan tidak cepat merasa bosan. Contohnya, siswa diminta berdiskusi untuk menyelesaikan soal cerita secara berkelompok. Langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan. Guru perlu menilai hasil belajar siswa untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Selain itu, guru juga mengevaluasi metode, media, dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jika ditemukan kekurangan, maka perlu dilakukan perbaikan agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Contohnya, jika siswa belum memahami materi, guru dapat mengulang dengan metode yang berbeda. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu model Escher adalah model perencanaan pembelajaran yang membantu guru merancang proses belajar secara sistematis, mulai dari menganalisis karakter siswa, menetapkan tujuan, memilih metode dan media, hingga melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, pembelajaran menjadi lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, model ini juga mendorong keaktifan siswa dan membantu meningkatkan pemahaman serta hasil belajar secara optimal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.